Baiklah, di video kali ini saya akan bahas tentang IP tables ya. IP tables di mana IP tables di sini yang digunakan untuk menjaga keamanan dari sebuah server. Yang dalam hal ini kita mainnya di Linux Debian. Yang kita ketahui ya, secara dasar IP tables itu sama dengan firewall ya. Bukan sama dengan firewall ya, memang IP tables itu adalah firewall ya. Firewall jaring keamanan dari sebuah sistem operasi Linux yang memang sudah ada di sistem operasi Linux. Kalau kita lihat di sini, di bagian kanan di sini ada gambar demonstrasi bagaimana sebuah serangan atau sebuah kegiatan usaha untuk masuk ke sistem Linux agar bisa berkomunikasi dengan sistem Linux. Di sini servernya digunakan atau menggunakan Linux ya. Dimana di sini ada dindingnya ya sebagai IP tablesnya, firewallnya ya. Kemudian di sini ada penguin ya, yang jaga sebagai simbol dari Linux ya. Kemudian ada kegiatan yang diterima sama servernya dengan keterangan accept, kemudian ada keterangan juga reject, dan ada juga keterangan drop. Nah, kita coba IP tables di Linux Debian itu untuk 3 hal ini. Jadi kita akan coba menerima akses ya, dari sebuah klien menuju ke server kita dan akan mereject dari serangan ini dari luar ke server, dan juga kita akan drop sebuah IP atau alamat yang tidak memang benar-benar dikenal oleh server. Jadi kita coba demonstrasikan 3 hal ini. Tapi sebelum kita coba IP tables di sini, kita lihat dulu seperti apa sih IP tables, kemudian juga apa saja sih isi-isinya. Silahkan diperhatikan. Jadi IP tables itu merupakan aplikasi yang ada, jadi yang sudah ada pada sistem operasi Linux ya, yang berfungsi sebagai firewallnya. Kemudian IP tables itu namanya juga IP table. Jadi ada tabel IP tables yang nantinya adalah akan dijadikan acuan tabel bagaimana sistem Linux itu bekerja menjaga keamanan dari sebuah server. Tabel firewallnya atau IP tablesnya di sini ada 3, ada NAT, ada filter, ada mangle. Yang dari masing-masing tabel di sini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama ada filter untuk menyaring traffic data keluar masuknya ke server, ada NAT ya, network address translation, yang umumnya digunakan untuk share internet, dan ada juga mangle yang umumnya digunakan untuk mengatur traffic jaringan internet, seperti halnya kecepatan download, kemudian siapa saja yang mau diizinkan di sini juga bisa diatur ya. Nah, kemudian dari 3 tabel di sini, NAT, filter, dan mangle memiliki beberapa chain ya. Chain itu artinya adalah rule ya, aturan. Jadi kalau filter itu memiliki 3 chain di sini, ada input, output, dan forward. Kalau NAT ada 3, ada post routing, ada output, dan pre-routing. Kalau mangle itu keseluruhan dari filter dan NAT. Ada input, output, forward, post routing, sama pre-routing. Nah, ini. Jika kita ingin menggunakan salah satu tabel dari sini, maka kita juga akan gunakan chain dari tabel tersebut. Jadi kalau kita ingin menggunakan tabel filter, maka kita gunakan chain yang ada di tabel filter. Oke. Untuk mendemonstrasikan atau kita untuk praktek yang seperti ini, kita cukup menggunakan tabel filter, yaitu input, output, dan forward di sini. Setelah itu di sini diagramnya, input ini ya, input itu apa, forward sini ya. Bisa dilihat di sini, sangat gampang sekali. Jadi kalau input masukkan dari luar ke server, kalau forward itu meneruskan dari satu klien ke klien lainnya, output dari dalam keluar ya. Kalau post routing, pre-routing melakukan penerusan sebelum routing dan sudah routing. Oke. Setelah kita mengetahui beberapa tabel seperti ini ada kode dasar ya. Kode dasar itu merupakan rumus
yang hukumnya wajib diurutkan seperti ini ya. Kode dasarnya itu IP table spasi min T, nama tabelnya, command itu perintahnya, kemudian chain, kemudian parameter targetnya. IP tables itu ingin menggunakan tabel apa, kita masukkan. Contohnya di sini sudah ada IP table spasi min T filter, menggunakan tabel filter, min A input. Min A di sini adalah command-nya sama dengan append. Nanti di sini banyak sekali command yang bisa digunakan. Kemudian input di sini adalah chain dari filter. Min S di sini adalah parameter targetnya. Jadi min S itu adalah source. Min S itu sama halnya dengan source. Di sini bisa digunakan IP address. Min P ini merupakan protokol, ICMP ini merupakan jenis dari protokol jaringan. Min J itu sama halnya dengan jump atau actionnya. Drop itu sama halnya dengan actionnya, action dari tipe targetnya. Oke. Di sini kode dasarnya juga ada perintah dasarnya ya. Jadi ada IP table spasi min L untuk melihat semua rules, kemudian filter, list, mangle semacamnya bisa dilihat di sini. Nah, untuk mendemonstrasikan yang tadi itu bisa menggunakan ini ya, input output seperti ini. Oke, selesai. Sebenarnya cukup mudah sih sebenarnya. Untuk command dan semacam-macamnya ini ya jangan kita hafalkan semua ya, karena command itu banyak sekali, isinya command itu banyak sekali. Jadi kita paling tidak kita hafal dengan penempatan kodenya seperti ini, penempatan kodenya. Untuk referensi lainnya bisa kita cari di Google ya. Jadi IP table spasi min T, nama tabelnya, command-nya apa, chain-nya apa, kemudian parameter targetnya apa. Untuk mempraktekkan ini sangat mudah sekali. Kita coba dari accept ya. Dari accept, reject, dan drop. Dari masing-masing action di sini kita coba menggunakan IP yang berbeda. Jadi yang accept di sini kita buat seumpamanya 1.2, yang di reject nanti 1.3, yang di drop nanti menggunakan 1.4 dan servernya 1.1. Kita coba seperti ini ya. Oke, kita masuk ke Linux-nya. Oke, caranya adalah kita coba cek IP address dulu ya. If config salah ya. If config. Oke, jadi servernya 1.1. Kita coba buat IP tables. Caranya adalah IP tables spasi min T, kita kasih filter spasi min A, chain-nya adalah input, min S itu adalah source-nya, sumber informasinya ya, dari luar ke dalam itu ya, karena input. Contohnya 192.168.1.2, ini untuk yang di accept. Kemudian itu min P, protokolnya ICMP, karena akan kita blok adalah proses ping. Kemudian min J itu jump, kemudian drop. Accept ya, karena ini mau digunakan untuk accept. Kita enter. Oke, sudah masuk. Untuk melihat IP tables yang sudah kita buat, kita bisa menggunakan IP tables yang tadi itu ya, spasi min L. Oke, tunggu. Nanti akan muncul di sini chain target, input, policy accept-nya. Nah, ini udah kelihatan ya. Ini nanti IP 12 akan di accept. Oke, clear dulu. Clear. Oke. Jadi untuk yang accept sudah, kita coba buat yang reject. Jadi kita hanya tinggal manggil lagi yang tadi. Kita ganti dengan kata-kata reject ya. IP address yang kita rubah menjadi 3. Oke. Untuk yang lainnya biarkan saja. Enter. Kita buatkan lagi untuk yang drop. Sangat mudah sekali. Ini yang gampang-gampang dulu ya. Sebenarnya banyak sih. Bukan hanya digunakan untuk seperti ini. Karena kita latihan saja, kita praktek dasarnya saja. Kalau ini udah ngerti banget, kita bisa buat yang lain, rule yang lain ya. Oke, kita sudah buat 3 IP yang actionnya atau targetnya itu dibuat berbeda-beda. Jadi 1.2 itu di accept, 1.3 itu di reject, dan 1.4 itu di drop. Kita coba sekarang tampilkan ya IP tables spasi min L. Kita lihat apakah sudah masuk ke daftar tabel dari IP tables. Oke, muncul satu, targetnya di accept dengan IP 1.2, kemudian di reject dengan IP 1.3, dan yang terakhir drop dengan IP 1.4.
pengujiannya adalah kita dari Linux ini ke Windows ya, ke Windows. Kita masuk ke sini, VirtualBox-nya kita rubah jadi dua jadi dua ya. Karena tadi yang di accept 2. Kita coba yang 2 dulu ya. Oke. Kita coba buka command prompt. Kita coba ping ke server. Biasanya kalau kita main-main keamanan jaringan itu, serangan-serangan itu akan dimulai dari proses ping dulu. Ada komunikasi atau tidak dengan servernya. Ini sifatnya sudah sudah berhasil ya. Ini replay from, karena ini di accept, diterima jika melakukan koneksi atau konfirmasi komunikasi ke servernya. Kita coba sekarang rubah IP address-nya menjadi 1.3. Itu di reject. Oke, kita coba lagi. Maka hasilnya adalah destination port unreachable. Jadi kalau accept itu di replay karena itu dikenal. Kemudian kalau di reject itu sama halnya dengan menerima informasi tapi dikasih jawaban Anda itu siapa itu ya. Makanya di sini itu simbolnya ada tanda tanya. Jadi kalau contreng itu accept, artinya dikenali oleh sistem Linux-nya, server Linux-nya. Kalau reject itu ada dari anak panahnya itu kelihatan. Jadi masuk sini jadi Linux-nya itu ngasih informasi lagi ke pihak yang mau masuk ke Linux-nya di situ. Jadi ngasih informasi lagi. Jadi replay, makanya sini replay tapi keterangannya destination port unreachable. Itu nggak connect tuh ya. Kalau kita lihat accept dari anak panah ini melewati IP tables. Jadi ada authentication dulu. Ini siapa? Kalau IP ini terdaftar di sini dengan status di accept, maka akan dilanjutkan ke sini ke server dan ngasih keterangan ke pihak yang mau berkomunikasi dengan keterangan itu di replay. Sedangkan kalau yang reject di situ keterangannya adalah ditolak ya, ditolak. Nah, ini kalau yang reject. Sedangkan yang drop itu lain lagi. Jadi kalau drop itu biasanya nanti akan menjadi request timeout. Jadi ini ya akan jadi request timeout. Jadi kalau drop itu ditolak tanpa memberikan informasi balik ke pihak yang mau berkomunikasi dengan server. Kita coba yang drop ya. Kita buka lagi IP address-nya. Kita coba berubah IP address-nya ke 1.4. Oke, kita oke. Kita coba lagi CLS ya, kita ping coba lagi ke 188.1.1. Kita tunggu. Ini yang kita drop ya, oke. Jadi hasilnya adalah request timeout. Jadi ditolak mentah-mentah itu ya. Jadi kalau di sini drop itu ditolak tanpa memberikan informasi. Jadi langsung timeout. Ini siapa? Nggak jelas ya. Oke, hanya itu saja mungkin ya yang bisa saya share ke teman-teman hari ini tentang IP tables atau firewall yang sudah ada pada sistem operasi Linux. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang mengerti, kurang paham, silahkan ketik di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk like, share, and subscribe video ini dan channel ini untuk menambah semangat saya untuk membuat video tentang berbagai macam ilmu IT. Oke, sekian dari saya.